Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di channel Utak-Atik Matematika. Ya, di video kali ini kakak akan menyampaikan kepada kalian tentang persamaan logaritma. Ya, nah ini adalah materi matematika peminatan kelas 10 semester semester 1. Oke, ya. Nah, untuk memahami persamaan logaritma, yang pertama yang harus kita kuasai yaitu tentang pengertian logaritma. Ya, oh ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Kak Komar ya, supaya kalian bisa mendapatkan update video-video terbaru dari Utak-Atik Matematika. Oke, yang pertama ini tentang pengertian ya, tentang pengertian logaritma dulu. Pengertian logaritma. Ini dasarnya dulu ya. Oke. Jika A log B sama dengan C, nah maka ini artinya apa? A pangkat C sama dengan B. Nah ini ya, A log B sama dengan C itu artinya sama aja dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, A di sini ini disebut dengan absis dan B-nya disebut dengan numerus. Ya, di sini ada syarat ya. Syarat si numerusnya itu harus lebih besar dari 0 dan absisnya juga harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Oke, nah ini adalah pengertian dari logaritma. Yang kedua, ya, yang berikutnya yang harus kalian kuasai, ya, wayahna cek bahasa Sunda namanya, yaitu kalian harus hafalkan apa? Sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma di sini Pak Komar akan menyampaikan beberapa sifat-sifat logaritma ya, yang nanti akan bermanfaat bagi kalian untuk menjawab soal-soal tentang persamaan logaritma. Yang pertama, ini yang dasar dulu ya. Yang sifat dasar yaitu A log A sama dengan 1 ya. A log A sama dengan 1. Yang keduanya A log 1 sama dengan 0 ya. Ini kan A log A sama dengan 1. Jadi A pangkat 1 sama dengan A. Yang ini A pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Yang ketiga sifatnya ini ya. A log B ditambah A log C sama dengan, kalau basisnya sudah sama, di sini basisnya A, basis juga A, ini penjumlahan, maka bisa kita gabungkan B sama C-nya menjadi perkalian. B dikali C. Ini ya. Oke. Yang keempat, sini yang sebelumnya penjumlahan, yang sekarang pengurangan. A log B dikurang A log C ini sama dengan ya, sama B sama C-nya bisa kita gabungkan menjadi pembagian. B dibagi C ya. Nah, yang berikutnya, yang nomor 5 yang harus kalian kuasai yaitu A log B pangkat M. Nah, di sini numerusnya ada pangkatnya ya, pangkatnya pangkat M. Nah, M ini bisa kita pindahkan ke depan. Jadi M A log B. Oke. Sifat yang keenam, ini ya. Sekarang di basisnya ada pangkat. Nah, kan di basisnya ada pangkat N, ya, A pangkat N. Oke, A pangkat N log B pangkat M. Tadi M-nya ini bisa pindah ke depan, sedangkan untuk N yang ada di pangkat pada basis, ini pindah ke bawah. Jadi M dibagi N dikali dengan A log B. Sifat nomor 6 ya. Sekarang ke sifat nomor 7. Sifat nomor 7 gini. Jadi A log B sama dengan, nah di sini basisnya dan numerusnya bisa tukeran ya, tetapi menjadi 1/1/B log
A ya, 1/, ini basis sama numerusnya kita tukarkan. Yang nomor 8, nah, A log B ini bisa jadi numerus dua-duanya ya. A sama B-nya bisa jadi numerus dua-duanya. Jadi log B dibagi dengan log A ya. Log B dibagi log A. Nah, di sininya basisnya bebas ya. Basisnya bebas. Kita bisa pilih basis sesuai dengan soal biasanya ya. Oke. Nomor 9 sifatnya A pangkat A log B ini sama dengan B. Jadi A ininya kita coret ya. A pangkat A lognya kita coret aja. Jadi sama dengan B. Dan sifat yang ke-10 yaitu ini ya, bentuk perkalian A log B dikali dengan B log C sama dengan ini ketemu ya. B sama B-nya ketemu, bisa kita coret B-nya ya menjadi ambil ujung-ujungnya aja. A log C. Oke, ini adalah 10 sifat dari logaritma yang harus kalian kuasai ya. Kalau kalian menguasai sifat-sifat ini akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal tentang logaritma. Oke. Nah, untuk berikutnya di sini ada beberapa aturan dalam persamaan logaritma. Aturan ya dalam persamaan logaritma. Yang pertama, untuk A log fx ya, sama dengan A log gx. A log fx sama dengan A log gx. Di sini basisnya sama ya, basisnya sama-sama A, maka kita bisa tentukan langsung aja A lognya kita coret istilahnya. Berarti fx-nya sama dengan gx ya. Ingat ada syarat di sini. Syaratnya apa? Syaratnya fx-nya harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga ini harus lebih besar dari 0. Itu adalah syarat pada numerus ya. Numerus itu harus lebih besar dari 0. Ini sifat ya apa? Ini aturan yang pertama ya. Kemudian kita gunakan aturan yang kedua, kalau ada A log fx ya sama dengan B log gx. Oke, B log fx maksudnya B log fx. Oke, ini B log f. Oke, mana. B log fx ya. Nah, di sini numerusnya udah sama. Fx, tetapi basisnya berbeda ya. Numerusnya sama, basisnya berbeda. Kalau kayak gini berarti fx-nya sama dengan 1 ya. Numerusnya sama dengan 1. Ini aturan untuk menyelesaikan soal-soal persamaan logaritma. Ada satu lagi aturan ya di persamaan logaritma. Ini kalau bentuk kuadrat bisa kita arahkan ke dalam persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih memahami lagi ya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang persamaan logaritma, nah, Kak Komar akan sampaikan beberapa contoh soalnya. Oke, ini contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 log x kuadrat ditambah 4x sama dengan 5. Oke, kita lihat di sini kalau kita lihat tadi di aturan-aturan ya. Nah, aturan-aturan ini maka kita coba arahkan ya, kedua ruas ya, di ruas kiri dan ruas kanan ini berbentuk logaritma dengan basis yang sama ya. Nah, oke, kita lihat di sini kita ubah menjadi bentuk logaritma yang sebelah kanannya dengan basis yang sama. Caranya gimana? Oke, pelan-pelan dulu untuk caranya. Yang pertama, kita tulis dulu untuk yang sebelah kirinya ya. 2 log x kuadrat ditambah 4x ini sama dengan 5. Nah, kita tambahkan dengan
2 log 2. Maksudnya kita kalikan dengan 2 log 2. Kenapa kita ngambil 2 log 2? Di sini karena basisnya 2. Jadi kalau basisnya 3, berarti 3 log 3. Basisnya 4, ya 4 log 4. Ya. Nah, kenapa di sini log 2? 2 log 2 berapa? 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Ya, jadi ini nggak ada masalah kalau kita kalikan dengan 2 log 2. Karena dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, nggak merubah soal. Nah, selanjutnya 5 ini bisa kita pindahkan ke belakang. Ya, sifat nomor berapa? Coba sifat nomor berapa? Nah, yang ini ya. Nah, sifat nomor 5. Ini kalau ada pangkat di B ya di rumusnya bisa pindah ke depan. Begitu juga sebaliknya, dari depan bisa kita pindahkan ke belakang. Oke, pakai sifat nomor 5. Berarti menjadi 2 log 2 pangkat 5. Ini ya. 2 log X kuadrat ditambah 4X sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Nah, sekarang udah sama nih. Di sebelah kirinya udah 2 log, di sebelah kanan juga udah 2 log. Berarti kita tinggal menyamakan yang numerusnya, yaitu X kuadrat ditambah 4X sama dengan 2 pangkat 5. X kuadrat ditambah 4X sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini ternyata berbentuk persamaan kuadrat ya. Kita pindahkan aja yang 32-nya ke sebelah kiri menjadi X kuadrat ditambah 4X. 32-nya jadi kurang 32 sama dengan 0. Untuk berikutnya kita cari akar-akarnya ya. Cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat salah satunya kita bisa menggunakan metode pemfaktoran ya. Di sini dituliskan negatif 32 biar mudah ya. Di bawahnya kita tuliskan 4 ya. Negatif 32 dari yang mananya? Dari yang ujung ini ya, negatif 32. Yang 4 dari tengah-tengahnya. Oke, cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 32 dan hasil penjumlahannya 4. Negatif 32 itu berapa kali berapa? 32? 8 kali 4 ya. 8 dikali 4. Nah, yang negatifnya yang 4 ya. 8 dikali negatif 4 jadi negatif 32. 8 ditambah negatif 4 sama dengan 4. Oke. Nah, ini adalah ya dua bilangannya ya. Yang berikutnya berarti faktornya X ditambah 8 dari manakah yang 8-nya? Dari yang atas ya. Kemudian X kurang 4 untuk yang satunya lagi yang bawahnya. Sama dengan 0, berarti yang pertama X tambah 8 sama dengan 0. X-nya sama dengan 8-nya kita pindahkan jadi negatif 8. Yang kedua X kurang 4 sama dengan 0. Min 4-nya kita pindahkan menjadi plus 4. Oke, ya. Ini adalah soal yang pertama ya. Berarti HP-nya berapa? Negatif 8 dan 4 ya, negatif 8 atau 4. Ini ada dua penyelesaian. Oke, gimana untuk soal nomor 1 bisa ya? Semoga bisa. Nanti kalau kalian ada yang nggak paham, boleh tanyakan ke Kak Komar ya. Tanyakan via mana? Via WhatsApp. Atau boleh juga di komentar di channel YouTube ini. Oke, lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 dikali 3 log X dikurang 5 dikurang 3 log 18 dikurang 2X. Ini terletak di sebelah kiri dua-duanya ya logaritmanya. Caranya gimana? Ya udah kita pindahkan aja salah satunya ke sebelah kanan menjadi 2 dikali 3 log X kurang 5. Nah, pindahkan yang satunya lagi, ini kan kurang, pindahkan ke sebelah kanan. Nah, pindahkan ke sini menjadi 3 log
18 dikurang 2x ya. Nah, ini ya. Di sebelah kiri sudah ada logaritma, di sebelah kanan sudah ada logaritma. Basisnya sama ya. Basisnya sama 3. Tetapi di sini ada penghalang. Penghalangnya angka 2 ini ya. Angka 2 ini gimana? Bisa kita pindahkan ke belakang ya. Angka 2-nya bisa pindahkan ke belakang menjadi 3 log X dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 3 log 18 dikurang 2X. Oke. Nah, ini kita lihat ternyata udah sama ya, sudah sama 3 log di sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti kita tinggal mengerjakan yang bagian numerusnya, artinya X dikurang 5 kuadrat sama dengan 18 dikurang 2x ya. X kurang 5 kuadrat sama dengan 18 dikurang 2x. X kurang 5 kuadrat artinya X kurang 5 dikali dengan X kurang 5. Ini ya, sama dengan 18 dikurang 2x. Nah, kita kalikan. Kali. X dikali X jadi X kuadrat. X dikali negatif 5. Negatif 5x yang ininya negatif 5x dan yang terakhir negatif kali negatif jadi plus 25 sama dengan 18 dikurang 2x. Nah, yang berikutnya berarti kita ini ya, negatif 5x kurang 5x jadi negatif 10x. Nah, ini yang plus negatif 2x-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi plus 2x gitu ya. Ditambah 25 yang 18-nya kita pindahkan menjadi minus 18 sama dengan 0. Berarti menjadi x kuadrat minus 10x ditambah 2x jadi minus 8x. Minus 8x 25 dikurang 18 berarti jadi tuh 7 sama dengan 0. Nah, ya. Seperti tadi, maka kita cari akar-akarnya ya dengan nah gini ya. Oke. Di sini 7 di bawahnya negatif 8. 2 angka kalau dikalikan 7 ditambahkan negatif 8. Berapa? 7 sama 1. Ya, 7 itu pilihannya cuma 7 sama 1. Nah, biar jadi negatif 8 berarti dua-duanya negatif. Negatif 7 sama negatif 1. Ya. Oke, berarti X negatif 7 sama satu lagi X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X minus 7 sama dengan 0. X-nya sama dengan 7. Dan yang kedua, X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke, di sini ada dua nilai X. Ya, ada dua nilai X. Apakah dua nilai X ini menjadi penyelesaian? Jangan lupa ada syarat ya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita masukkan ya 7 ini ke numerusnya, maka ya maka ini numerusnya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lihat numerus yang pertama. Numerus yang pertama ini ya, yang ini. Nah, ya, yang ini. X minus 5 sama dengan 0. Untuk kalau X-nya, nih X-nya 7, untuk X-nya 7, berarti 7 kurang 5 sama dengan, maksudnya harus lebih besar ya, lebih besar dari 0. 7 kurang 5 itu sama dengan 2, nah ini lebih besar dari 0. Oke, berarti untuk X-nya 7, ke numerus yang pertama memenuhi, numerus yang keduanya yang ini ya, 18 dikurang 2x. Oke, kalau x-nya 7 berarti 18 dikurang 2 kali 7, 18 dikurang 14 sama dengan 2 lebih dari 0 juga. Oke, berarti untuk yang pertama x sama dengan 7 memenuhi ya. Artinya ketika kita masukkan ke numerusnya, dua-duanya lebih dari 0. Oke, untuk yang bagian yang keduanya yaitu X sama dengan 1. X sama dengan 1 kita cek ke numerus yang pertama yaitu X dikurang 5. X dikurang 5. Ini ya, numerus yang pertama X kurang 5.
Kita masukkan, berarti X-nya 1 dikurang 5. Sama dengan negatif 4, dan ini ternyata kurang dari 0. Ya, berarti karena kurang dari 0, setelah kita masukkan ke numerusnya, maka ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu X sama dengan 7. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di sini, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 dikali 2 log X tambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 log X tambah 7. Ya. Nah, ini ya, kita harus samakan dulu basisnya di ruas kiri dan di ruas kanan. Caranya, untuk yang sebelah kiri, 2 ini bisa kita pindahkan ke atas. Ya, menjadi apa? Menjadi pangkat, sehingga menjadi 2 log oke, 2 log X tambah 3. Nah, ini yang duanya, 2 di depan ini jadi pangkat. Pangkat 2 sama dengan, nah, 1 ini kita ubah menjadi 2 log 2. Kenapa diubah menjadi 2 log 2? Karena basisnya 2, yang lain basisnya 2. Nah, ini juga sama. Kita buat basisnya jadi 2, ya. Karena 1 itu sama dengan A log A, A-nya bebas, kita ambil 2 log 2. Berarti ditambah 2 log X ditambah 7. X ditambah 7. Yang berikutnya, di sini 2 log X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan ini ya. Kalau basisnya udah sama, ini basisnya udah sama, 2, 2. Nah, ini tambah, berarti 2-nya bisa kita gabungin nih. 2 yang ini. 2 digabungin sama X plus 7 jadi kali ya. 2 dikali X plus 7. Nah, ini udah sama basisnya 2 log, udah 2 log juga. Ya, tinggal kita menyamakan numerusnya. Berarti tinggal X ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 dikali X ditambah 7. Nah, gini ya. X tambah 3 kuadrat artinya X ditambah 3 dikali dengan X ditambah 3. Nah, kalau yang ininya kita kalikan ya. Jadi 2X ditambah 2 kali 7, 14. Ini kita kalikan nih. X dikali X dikali 3. X dikali X jadi X kuadrat, X dikali 3 jadi 3X, 3 dikali X, 3X lagi, 3 dikali 3 jadi 9. Sama dengan 2X ditambah 14. Nah, sehingga soal ini menjadi X kuadrat, 3X ditambah 3X jadi 6X. 6X, yang 2X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi kurang 2X ditambah 9. Yang 14-nya juga kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus 14 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 4X dikurang berapa nih? 9 dikurang 14 berarti dikurang 5 ya. Dikurang 5 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Faktorkan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 5 dan hasil penjumlahannya 4. Berapa nih? 5 itu berarti 5 kali 1 ya. 5 kali 1 ininya negatif. Nah, negatif 1. 5 kali negatif 1 jadi negatif 5. 5 tambah negatif 1 jadi 4 ya. Sehingga yang pertama X kurang 5. Yang kedua X dikurang 1 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Satu lagi ya. X min 1 sama dengan 0. Oh, X ini X plus 5 ya. X plus 5 berarti ini plus 5.
Yang ini jadi minus 5. Ini X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Apakah keduanya memenuhi? Ya, kita ingat kita harus cek lagi ke numerusnya. Untuk negatif 5, ya, kalau negatif 5 kita masukkan ke numerus yang pertama ke sini. Berarti ya, kita masukkan untuk numerus yang pertama, yang ini X ditambah 3 ya. Ini numerus pertamanya. Kita masukkan X-nya negatif 5. Negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Nah, ini berarti tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Untuk yang pertama nih, untuk X-nya sama dengan negatif 5. Dimasukkan ke yang pertama udah nggak memenuhi. Gimana kalau ke yang satunya ya? Yang satunya kita masukkan ke sini menjadi 1 tambah 3, 4, oke. Positif, masukkan ke yang satu lagi, 1 tambah 7, 8, oke juga. Berarti untuk yang satu memenuhi kedua-duanya. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu yang satu aja. Oke, lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log X ditambah 4 sama dengan 9 log 26 dikurang X kuadrat. Ini basisnya berbeda ya. Numerusnya juga berbeda. Nah, tapi kita bisa menyamakan bagian basisnya. Oke, kita bisa menyamakan bagian basisnya. Nah, dengan cara yang 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kita tulis lagi soalnya menjadi 3 log X ditambah 4. Nah, sama dengan 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 log 26 dikurang X kuadrat. Oke, nah 26 dikurang X kuadrat. Oke, berarti 3 log X ditambah 4 sama dengan, nah 2 ini bisa pindah ke sini ya. Nah, ke pangkat, tetapi menjadi 1 per. Jadi gini, jadi 3 log 26 min X kuadrat, nah, pangkatnya setengah gitu ya. Pangkatnya menjadi setengah. Ini basisnya udah sama, berarti kita tinggal mengerjakan yang numerusnya menjadi X ditambah 4 sama dengan 26 dikurang X kuadrat pangkat setengah. Untuk menghilangkan pangkat setengah ini ya, kedua ruas kita kuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruas. Sehingga ini kalau dikuadratkan menjadi X ditambah 4 kuadrat sama dengan 26 dikurang X kuadrat. Nah, ini dikuadratkan berarti setengah dikali 2 berarti sama dengan 1. Tetap kayak gini ya. X tambah 4 kuadrat menjadi X ditambah 4 dikali X ditambah 4 sama dengan 26 dikurang X kuadrat. X tambah 4 dikali X tambah 4 ini seperti biasa gitu ya. X dikali X jadi X kuadrat, X dikali 4, 4X, 4 dikali X jadi 4X, 4 dikali 4 jadi 16 sama dengan 26 dikurang X kuadrat. X kuadratnya bisa kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi X kuadrat ditambah X kuadrat ya. Ini pindah jadi tambah 4X ditambah 4X jadi 8X ditambah 16, 26-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus 26 sama dengan 0. Oke. Menjadi X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat ditambah 8X 16 dikurang 26 dikurang 10 ya, 10 sama dengan 0. Cari dua bilangan.
Kalau, oh ya, ini sini ada angka 2 ya. Angka 2 kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan 2. 2x kuadrat dibagi 2 jadi x kuadrat, ini dibagi 2 jadi 4x, dibagi 2 jadi 5. Oke. Nah, kita faktorin lagi, dikalikan hasilnya 5. Negatif 5 ditambahin 4, berarti 5 sama 1. Nah, gini ya. Berarti jadi X ditambah 5 sama X dikurang 1. X dikurang 1 ya, sama dengan 0. X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 1. Kalau kita masukkan ya negatif 5 ke yang pertama yang ini, negatif 5 ditambah 4. Ya, negatif 5 tambah 4 berarti negatif 1. Yang ininya tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Untuk satunya kita masukkan ke yang pertama, ke sini. X tambah 4, 1 tambah 4, oke jadi 5. Dimasukkan ke yang kedua, yang ini. 26 dikurang 1 kuadrat, jadi 26 kurang 1, 25. Oke, dua-duanya bisa ya, berarti yang ini memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya 1 ya, yaitu yang X sama dengan 1 aja.